inilah salah satu sepasang kekasih yang disebut dengan penikmat senja. Nah, jadi menikmati masa-masa indahnya bersama, yaitu om dan tante kita dari Bali, Om Jack, Tante Eli, Om Jack, Om Jack, Om Jack, Om Jack, Om Jack. ACH itu mau dipanggil Jack bisa, Zak bisa. Zak. Oke. Kehadiran Om Jack dan Tante Eli. Halo Tante. Hai. Sabar, berapa tuh mikir ngomong lagi. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengobrol banyak tentang dunia motorhome ataupun camper van. Mumpung ahlinya gitu. Senior kita ada di Palembang dan malam ini dia menginap di Palembang. Jadi bentar lagi juga kita akan melihat mobilnya, review motorhome-nya gitu. Lihat. Kurang lighting ini. Kalau kita buka gini dikira nanti Indra. Gimana Om di Palembang Om? Yang pertama Palembang itu panas. Yang kedua jalannya seksi. Saya naik mobil nggak bisa sampai 44. Nah itulah Palembang. Di tol yang kita tahu di Jawa, tol itu mulus kita bisa speed. Nah di sini tolnya spesial karena banyak mobil-mobil besar, jadi kita nggak bisa melewati dengan kecepatan tinggi. Ya mungkin dengan motor room gini idealnya hanya 40-50, karena tahu-tahu dipampi, tahu-tahu lubang. Jadi kita martabak. Ayo, Oh iya. Palembang. Tidak Om. Langsung pertanyaan ini tiba yang tanya. Kalau camper van yang terusan ini apa? Yang pertama jalanan dan tempat wisata di Indonesia ini beda dengan di luar. Jadi kita jangan bikin unit yang terlalu lebar dan terlalu tinggi, karena lokasi-lokasi tempat indah di Indonesia rata-rata jalannya sempit dan tikungan-tikungan tajam. Jadi kalau kita butuh satu kendaraan yang mobilitasnya bisa manuver dengan bagus. Jadi saya pilihannya truk yang engkel, cuma roda 4. Pilihan pertama karena ketika kita harus melintas kota itu diizinkan. Tapi kalau kita ban double harus dispensasi. Nah, Kalau ketinggian saya punya di 270. Itu sepertinya udah maksimal. Jadi idealnya jangan bikin motorhome di atas 3 meter. Karena seringkali kalau udah terlalu tinggi ada kabel melintang, kita harus naiki. Belum lagi dahan-dahan pohon yang menjorok itu kalau terlalu tinggi, kalau batangnya besar mau nggak mau kita harus potong dulu. Jadi kita cari baja, jangan cari susah. Jadi jangan disesuaikan dengan kondisi medan di Indonesia. Om kalau boleh tahu ini unitnya apa Om? Ini kita boleh dibilang ya truk motorhome, truk box motorhome. Jadi motorhome-nya ada di box. Jadi pilihan kita kenapa kok pakai truk engkel? Jadi investasi kita semuanya di dalam box. Pemakaian mobil ada umurnya. Kita pakai 10-15 tahun, mobil itu udah harus lifetime-nya habis. Kita tinggal beli truk engkel, boxnya dipindahkan. Jadi investasi kita nggak hilang, tetap pindahkan. Beda dengan kita pakai mobil van besar, itu setelah direstorasi habis-habisan, investasi mahal, tapi ketika 10-15 tahun lifetime-nya udah habis, dijual, kita udah ganti unit baru nggak bisa dicopotin. Nah, itu pertimbangan kita. Ini bisa dicopot ini? Ya, ini ada space-nya 20 cm ini antara kepala sama box. Jadi ada truk engkel lain ya tinggal dipindahkan aja boxnya. Itu yang jadi pertimbangan kita. Palembang. Awak ID. Biasanya kalau untuk perjalanan jauh ini butuh
Apa aja Om yang diperlukan untuk? Yang pertama untuk perjalanan jauh lintas pulau, yang pertama persiapan mental. Jadi jangan terlalu kita prejudice, wah nanti kalau begini, seringkali yang kita pikirkan negatif belum tentu itu terjadi. Jadi kita positive thinking, dengan kesiapan mental yang positif, kita jalani dengan arif. Jadi selain pertama mental, kedua prepare soal kendaraan. Paling tidak dimulai dari kondisi ban, rem, dan kesiapan mesin. Jadi sebelum perjalanan jauh, mobil kita review dulu. Misalkan kemampuan mobil yang kita mau pakai overland ini sampai seberapa, misalkan ditanjakan, di turunan, kita harus kuasai dan menjiwai mobil itu. Jadi ketika kita overland ketemu medan yang cukup ekstrim, ya kita udah tahu kemampuan mobil kita sampai di mana. Dan kalau overland itu emang harus 4x4 atau? Itu pilihan ya. Idealnya 4x4 pasti jauh lebih mumpuni, aman. Tapi juga 4x4 untuk unit besar terbatas. Pilihan prioritasnya apa? Karena saya sama istri, prioritasnya membahagiakan istri, harus lega, harus nyaman, makanya kita pilih yang unit besar. Kemarin sempat saya pakai Ford yang 3000 cc 4x4 ya, otomatis karena double cabin kapasitasnya terbatas, aktivitasnya juga terbatas. Kita udah nyoba begitu yang motor jadi, istri saya udah nggak mau lagi naik yang double cabin, udah pakainya motorhome, dia lebih nyaman, lebih komfort. Untuk wanita, yang jadi prioritas satu, minta toiletnya di dalam. Itu yang jadi kendala, karena kalau malam mungkin yang udah umur juga bisa 3-4 kali kita buang air kecil. Kalau harus turun pergi dulu udah kurang ini. Apalagi ini apa perbedaan kayak motor? Oke. Apa lagi? Sama. Macam-macam. Ya. Nanti itu tidak. Yang pertama, kita dari paling basic mobil camping, bawa mobil, buka tenda di samping, itu kita istilahnya mobil camping. Yang berikutnya mungkin, wah kalau hujan yang tenda di bawah agak kerepotan nih, sehingga mereka berpikir kalau bisa tidur di dalam pasti lebih enak. Makanya bikin sleeper van, joknya dilepas semua, kasih kasur, udah bisa buat tidur sleeper van. Yang berikutnya lagi, mobil-mobil overland atau yang SUV seringkali pakainya RTT karena space-nya kecil di dalam, dia pakainya solusinya RTT, pakai rooftop tent, jadi tenda yang di atas apa. Nah, yang berikutnya mereka ingin lebih lagi pakai model campervan. Campervan at least sudah ada tempat buat tidur, ada dapur, ada toilet, ada shower, sekalipun masih pakai shower tent di luar. Nah, di atas itu motorhome. Bedanya motorhome sama campervan apa? Motorhome sama, ada dapur, ada toilet, ada shower, tapi yang terintegrasi di dalam. Kalau campervan mungkin dia masih pakai shower tent di luar. Kalau motorhome semua fix di dalam semuanya. Kompor, toilet, shower, tempat tidur, dan satu lagi harus kemandirian energi. Karena seringkali kita harus berhenti di tempat di mana nggak ada listrik, nggak ada air. Nah, kita harus kemandirian. Pakai banyak hal. Yang paling basic, pakai aki double dari alternator. Yang berikutnya bisa tambah panel surya untuk pengisian. Yang ketiga, kalau pakai kulkas, pakai AC, ya bawa genset. Untuk ini pakai apa aja? Ini kita pakai 4 macam. 4 macam. Yang pertama tadi bisa dari alternator. Yang kedua saya pakai panel surya 2 papan 100 WP, jadi 200 WP itu mampu
mengisi sekitar 20 ampere, 20 Ah. Untuk masuk ke aki, saya pakai aki yang 150 ampere. Terus saya juga ada colokan listrik di belakang, itu kalau dikonekin ada listrik di depan, ada alat namanya power supply seperti pengecasan aki untuk mengisi ngecas akinya. Yang keempat saya bawa genset. Jadi kalau saya karena di dalam ada AC setengah PK, kalau saya ngandalkan aki paling cuma 2-3 jam aja. Tapi kalau kita pakai genset bisa semalaman. Yang terakhir loh, yang di belakang itu ada motor itu basic motor apa? Kalau motornya itu motor Beat yang saya modifikasi untuk lebih ringan dan hemat. Jadi kenapa kok bawa motor? Karena di dalam overland ini kadangkala ada satu tempat-tempat yang kita kesulitan explore pakai mobil. Mobilnya diparkir, motornya diturunin, kita explore pakai motor. Yang kedua, kita di satu tempat camp yang udah istilahnya PW ya, udah enak, udah nyaman. Kita mau belanja, masa mau ngeritesin mobil dibawa lagi, enggak. Jadi motor yang dipakai untuk belanja. Di sebuah kota kita seperti di kota Palembang ini, macet kita pakai motor besar, motor diturunin, kita jalan-jalan bisa pakai motor. Makanya saya pilih basic Honda Beat yang kita model super nih, yang bisa buat boncengan sama istri. Langsung lihat gitu. Untuk penjelasan kelistrikan tadi ya. Penjelasan dulu. Hasilnya kurang maksimal, tapi inilah adanya Kabupaten Sriwijaya 08. Mohon diterima. Salaman dulu. Oke. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih dan satu kebahagiaan dan sukacita tersendiri saya boleh ada di Palembang, diterima rekan-rekan dari 08 Sriwijaya. Siap. Dan tadi yang saya sampaikan, Palembang udaranya panas, jalannya seksi, tapi saya melihat orang-orang yang sangat ramah. Welcome, ya. Bravo untuk CPI Sriwijaya.